Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Alberta Dinandoro bersama dengan teman-teman saya dari grup kecil 23 yang namanya ada di sini akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang pengaruh body shaming terhadap psikis mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Pada era globalisasi yang semakin maju dan perkembangan teknologi komunikasi seperti internet menimbulkan banyak sekali tren di tengah masyarakat, terutama terkait gaya hidup seperti kecantikan, perawatan tubuh, dan kesehatan, apalagi di kalangan remaja. Kita ketahui bahwa pada masa remaja ada banyak sekali perubahan baik secara fisik maupun mental. Nah, pada usia remaja inilah fenomena seputar gaya hidup sangat mudah dan berkembang cepat di kalangan remaja. Kemudian dari tren seputar gaya hidup inilah tidak sedikit menimbulkan perundungan di antara remaja, terutama bagi mereka yang dianggap tidak sesuai dengan kriteria tren yang sedang. Semuanya, tindakan perundungan yang dimaksud di sini adalah tindakan perundungan yang dikenal dengan istilah body shaming. Atas keperawatan Universitas Pelita Harapan, terdapat beberapa mahasiswa yang merasa kurang percaya diri akibat diejek-ejek oleh teman-temannya karena penampilan mereka yang tidak sesuai dengan tren yang sedang populer. Nah, sedangkan realitanya bahwa mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan berasal dari berbagai daerah yang ada di Indonesia yang notabene memiliki ciri khas yang khas dari daerahnya masing-masing. Jadi teman-teman semuanya, perbedaan inilah yang kadang-kala menimbulkan perundungan di antara mahasiswa. Perundungan yang terjadi pun alias body shaming menimbulkan masalah afek pada mahasiswa yang berpengaruh pada psikis mereka. Jadi dari permasalahan inilah kami dari grup kecil 23 mengangkat topik penelitian yaitu pengaruh body shaming terhadap psikis mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Kemudian dari topik ini kami mengusung beberapa rumusan masalah, yakni pertama, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya body shaming pada mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Yang kedua adalah apa saja bentuk body shaming yang terjadi pada mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh body shaming terhadap psikis mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Yang keempat adalah mengapa body shaming ini harus dihentikan. Yang kelima adalah apa strategi yang harus ditempuh untuk menghentikan body shaming ini. Dan yang terakhir adalah apa manfaat ketika body shaming ini dihentikan. Adapun tujuan penelitian kami yaitu pertama, untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan body shaming pada mahasiswa UPH. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk body shaming pada mahasiswa UPH. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pengaruh body shaming terhadap psikis mahasiswa UPH. Yang keempat, untuk mengetahui mengapa body shaming perlu dihentikan di UPH. Yang kelima, untuk mengetahui strategi apa yang dapat ditempuh untuk menghentikan body shaming di UPH. Yang keenam, untuk mengetahui apa manfaat body shaming jika dihentikan. Adapun manfaat makalah kami yaitu yang pertama, menambah pengetahuan baru kepada pembaca terkait body shaming. Yang kedua, memberikan pandangan yang benar terkait body shaming kepada pembaca. Yang ketiga, meningkatkan afektif positif pembaca terhadap penerimaan dirinya. Dan yang keempat, menurunkan jumlah kasus terjadinya body shaming. Baik, saya akan menjelaskan mengenai body shaming. Menurut Sakinah Tamimi, yaitu body shaming merupakan tindakan memberikan komentar terhadap fisik seseorang atau yang bersifat menjatuhkan dan menjelek-jelekkan seseorang sehingga membuat orang tersebut menjadi tersinggung. Lalu klasifikasinya itu ada 5. Yang pertama fat shaming, kedua rambut tubuh atau bulu pada tubuh, lalu yang ketiga itu warna kulit, keempat ucapan, dan kelima kombinasi antara ucapan dan tindakan. Lalu faktor-faktornya yaitu yang mempengaruhi terjadinya body shaming itu ada 4, yaitu pertama penggunaan media sosial. Media sosial ini salah satu pemicu terbesar pada remaja saat ini sehingga membuat dirinya itu minder terhadap apa yang dilihatnya di media sosial. Lalu yang kedua itu saat seseorang mulai memperhatikan penampilan fisiknya, hal itu menjadi pemicu bagaimana orang melihat orang lain jika orang lain tersebut berbeda dengan dirinya. Lalu yang ketiga itu seseorang dengan kepribadian introvert dan juga pendiam. Hal ini menjadi pemicu bagaimana orang tersebut diperlakukan oleh orang lain.
Lalu yang keempat itu jenis kelamin. Di jenis kelamin ini mengacu lebih besar kepada wanita. Mengapa? Karena wanita itu sangat memperhatikan penampilan fisiknya. Lalu yang selanjutnya dampak yang ditimbulkan dari body shaming ini menurut Sakinah Tamimi 2018 yaitu ada 5. Yang pertama, akan menimbulkan perbandingan tentang tubuhnya sendiri dengan orang lain, sehingga hal tersebut dapat memicu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lalu yang kedua itu menimbulkan rasa malu. Ketiga, akan menimbulkan ejekan antara teman sebaya maupun kelompok tertentu. Lalu yang keempat, timbulnya hinaan jika tubuhnya tidak memenuhi standar ideal. Lalu yang kelima itu akan menimbulkan rasa cemas dalam diri individu tersebut, sehingga individu tersebut akan merasa bahwa dirinya tidak seperti orang lain begitu, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang negatif. Baik, jadi sekarang masuk ke metodologi penelitian. Jadi di sini peneliti mau memberitahukan kepada para pembaca bagaimana peneliti dapat memperoleh data. Jadi ada beberapa cara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu melihat sampel dan populasinya, tempat dan waktunya, metode penelitian, dan alat yang digunakan dalam memperoleh data. Jadi populasi itu merupakan target yang berupa subjek atau objek yang memiliki karakteristik yang dapat dinilai. Dan kami menggunakan populasi mahasiswa PON yang terdiri dari angkatan 2017, 2018, 2019. Dan ada sebanyak 101 orang yang bersedia mengisi kuesioner kami. Dan kami demi mendapatkan nilai yang lebih valid lagi, kami hanya mengambil 60 orang, yaitu 20 orang dari angkatan 2017, 20 orang dari 2018, 20 orang dari 2019. Dan kami menggunakan sampelnya itu kami menggunakan yang secara acak dan secara sederhana yang biasa disebut dengan simple random sampling. Dan kami memiliki karakteristik bagi orang-orang yang dapat mengisi kuesioner kami, yaitu angkatan 2017, 18, dan 2019. Dan yang kedua, bersedia memberikan informasi yang kami butuhkan. Dan yang ketiga, pernah mengalami perlakuan body shaming. Dan tempat yang kami gunakan itu adalah gedung kedokteran, atau lebih tepatnya asrama mahasiswa PON di Tangerang Karawaci. Dan waktu yang kami gunakan dalam meneliti ini selama 3 minggu, 2 minggu untuk memperoleh data dan 1 minggunya untuk mengolah datanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Alat pengumpulan data yang kami gunakan berupa kuesioner, di mana kuesioner yang kami buat terdiri dari 12 pertanyaan. Dari 12 pertanyaan yang kami buat, 12 pertanyaan ini berjenis terbuka dan tertutup, sehingga mempermudah kami untuk mengelompokkannya berdasarkan tujuan khusus yang telah kami buat. Adapun metode pengumpulan data yang kami lakukan ialah kami menerima 60 sampel dari 3 angkatan, yaitu angkatan 2017, 2018, dan 2019. Kemudian kami akan membaginya ke dalam 3 variabel berdasarkan angkatan. Kemudian kami akan mengelompokkan yang mana pernyataan jenis terbuka dan jenis tertutup sesuai dengan pertanyaan yang telah kami bagikan. Kemudian kami akan menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan, dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden. Kemudian kami akan menarik kesimpulan berdasarkan tujuan-tujuan khusus yang telah kami buat di bab 1. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya body shaming. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, yang berpacu pada teori yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya body shaming menurut FAFSI tahun 2019 yaitu karena adanya faktor penampilan fisik, kemudian sosial media, bercanda, maupun faktor lainnya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, ada 31 orang responden yang mendapatkan body shaming yang disebabkan oleh orang lain yang melihat penampilan fisik. Kemudian ada 23 responden lainnya yang mengalami body shaming disebabkan oleh adanya faktor bercanda.
Sedangkan ada 4 orang dari responden kami mengatakan bahwa mereka mendapatkan body shaming karena sosial media. Selain itu, ada 2 orang lainnya dari responden yang mengalami body shaming berdasarkan faktor lain yang tidak dapat disebutkan. Kemudian, selain dari adanya faktor yang menyebabkan body shaming, ada juga bentuk-bentuk dari body shaming tersendiri. Menurut teori, body shaming itu terdiri dari adanya false shaming, kemudian tini, dan juga bentuk dari ucapan. Kemudian berdasarkan hasil responden yang kami dapatkan, sebanyak 55 responden kami mendapatkan bentuk body shaming dalam penampilan fisik, dan 5 lainnya itu mendapatkan body shaming dalam bentuk lainnya, atau yang dikatakan dalam bentuk lainnya oleh responden kami ini merupakan kombinasi antara ucapan dan juga persamaan antara fisik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah nomor 3, atau soalnya adalah bagaimana dampak atau pengaruh dari body shaming terhadap psikis mahasiswa FON UPH. Nah, berdasarkan teori yang telah kita ketahui sebelumnya bahwa body shaming itu dapat mengakibatkan seseorang itu cenderung membandingkan bentuk tubuh atau fisik yang dimilikinya itu dengan orang lain. Body shaming juga dapat menjadi bahan ejekan bagi seseorang tersebut dari bentuk tubuh atau ukuran tubuh yang dia miliki. Nah, dari bahan ejekan tersebut akan mengakibatkan rasa malu, rasa cemas dari pribadi yang mendapatkan body shaming tersebut. Nah, berdasarkan hasil penelitian terhadap 60 responden mahasiswa FON UPH, didapatkan bahwa 51 orang mendapatkan body shaming ini dari teman-teman mereka. Nah, 7 orang mendapatkan body shaming dari sahabat mereka sendiri, dan 2 orang lainnya mendapatkan body shaming dari orang tua. Nah, ini membuktikan bahwa kebanyakan body shaming itu kita dapatkan dari orang-orang terdekat kita atau dari orang-orang yang hari-harinya selalu bersama dengan kita. Bagaimana tidak, ini pasti dapat mempengaruhi psikis dari orang tersebut. Nah, apa saja dampak dari body shaming terhadap psikis mahasiswa? Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap 60 responden dari mahasiswa FON UPH, 24 orang menjawab kalau mereka merasa tidak percaya diri akibat body shaming, 11 orang menjawab sedih, dan 10 orang menjawab minder, 8 orang menjawab tertekan, dan 7 orang lainnya menjawab malu terhadap body shaming yang mereka dapat. Nah, berarti dengan jelas kita bisa bilang kalau body shaming sangat berpengaruh terhadap psikis seseorang. Nah, pengaruh yang paling kita lihat adalah timbul rasanya tidak percaya diri terhadap diri seseorang. Oke, selanjutnya kita akan bahas rumusan masalah yang keempat, atau soalnya itu mengapa perilaku body shaming harus dihentikan di mahasiswa FON UPH. Nah, perilaku body shaming sendiri menurut teori yang kita ketahui adalah merujuk pada kegiatan yang mengomentari atau mengkritik secara negatif bentuk tubuh atau ukuran tubuh seseorang, atau juga bisa juga tindakan mengejek atau menghina fisik yang seseorang miliki. Nah, tentu perilaku body shaming ini bukan perilaku yang positif dan sangat tidak membangun. Nah, dari penelitian kami terhadap 60 responden mahasiswa UPH didapati 60 orang atau 100% orang tersebut mengatakan bahwa mereka itu setuju terhadap tindakan body shaming ini harus dihentikan karena ini sangat tidak membangun orang tersebut. Nah, alasan kenapa body shaming harus dihentikan karena tentu membawa dampak positif bagi kita semua atau komunitas mahasiswa FON UPH. Berdasarkan hasil penelitian kami terhadap 60 responden mahasiswa FON UPH didapati 20 orang menjawab kalau body shaming ini dihentikan akan timbul rasa percaya diri, dan 20 orang menjawab ada timbulnya hubungan sosial yang membaik antar sesama, dan yang sisanya atau 10 orang itu menjawab timbulnya adanya rasa kesetaraan antara satu dengan lainnya karena tidak adanya perbedaan antara satu dengan yang lain. Dan tentunya ini sangat membangun kita semua, di mana kalau body shaming dihentikan akan menimbulkan hubungan percaya diri, hubungan sosial membaik, dan juga rasa kesetaraan. Berikutnya adalah strategi yang dapat kita gunakan untuk menghentikan perilaku body shaming FON UPH. Menurut teori Sakinah Hantamimi tahun 2018, ada beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk menghentikan perilaku body shaming.
Yang pertama itu adalah memperbaiki kekurangan. Ada beberapa orang yang menerima perilaku body shaming karena memiliki proporsi tubuh yang kurang ideal, baik yang berlebih ataupun yang kekurangan. Nah, orang ini dapat memperbaikinya dengan cara menaikkan ataupun menurunkan proporsi tubuhnya menjadi lebih ideal. Kemudian yang kedua yaitu menjauhi atau menghindari orang-orang yang akan memberikan dampak yang buruk. Di dalam pertemanan, kita dapat memilih teman yang memberikan dampak yang baik dan mana yang memberikan dampak yang buruk. Ketika kita merasa bahwa teman kita ini memiliki dampak yang buruk dan memiliki kecenderungan untuk melakukan perilaku body shaming, kita boleh menghindari orang tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah menerima dan mensyukuri diri sendiri, dan kita tidak boleh merasa kekurangan terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang keempat yaitu memiliki tekad dan selalu berpikir positif. Dan yang terakhir itu adalah memiliki pemikiran dan tindakan dari diri sendiri, di mana kita tidak boleh membandingkan penampilan kita terhadap orang lain, melainkan kita harus percaya diri terhadap penampilan kita sendiri. Kemudian, menurut penelitian yang telah kami lakukan, dari 60 responden mahasiswa FON UPH, 34 menjawab bahwa yang mereka lakukan untuk menghentikan perilaku body shaming itu cuek, kemudian 20 orang memilih berdiam, 4 orang memilih untuk menyendiri, dan 2 lainnya memilih mencari bantuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat yang diterima jika body shaming dihentikan. Menurut teori, manfaat yang diterima jika body shaming ini dihentikan yaitu meningkatkan percaya diri, kemudian lebih menerima diri sendiri, dan meningkatkan hubungan sosial dengan orang lain, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesetaraan dengan orang lain tanpa adanya rasa berbeda dengan orang lain. Dan menurut penelitian yang telah kami lakukan, manfaat yang diterima oleh 60 mahasiswa FON UPH yaitu 30 memilih rasa percaya lebih meningkat, kemudian 20 memilih hubungan sosial membaik, dan yang 10 memilih kesetaraan membaik. Baik, saya akan melanjutkan kepada bagian penutup yaitu kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian yang kami lakukan, yaitu yang berjudul pengaruh body shaming terhadap psikis mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan dengan teknik angket atau kuesioner, dapat disimpulkan bahwa 60 orang responden kami adalah mahasiswa aktif Fakultas Keperawatan UPH. Masih terdapat 92% atau 55 orang mengalami body shaming, dan responden kami mengatakan penyebab dari body shaming tersebut adalah mereka terlalu fokus terhadap penampilan orang lain, dan mereka juga fokus terhadap kritik orang lain. Dan beberapa responden kami mengatakan mereka cuek terhadap kritikan orang lain. Ketika mereka cuek, mereka mengatakan lebih tenang. Dan dihasilkan juga 99% dari responden kami mengatakan bahwa mereka lebih senang ketika body shaming itu dihentikan. Saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami supaya body shaming itu dapat dihentikan atau diberhentikan adalah yang pertama, menghindari mengkritik penampilan orang lain karena itu dapat menurunkan harga diri orang lain. Yang kedua adalah selalu berpikir positif terhadap penampilan orang lain. Yang ketiga adalah jangan terlalu cepat mengkritik orang lain. Ketika mengkritik orang lain, pikirkan dulu dengan matang-matang. Terus yang keempat itu selalu berpikir realistis terhadap orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dari teman-teman kami ucapkan terima kasih.